Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung di kelas pemuda-pemudi lagi. Iya. Kali ini kami bertiga karena ada yang pilih di sini. Ini ada yang dadah. Walaupun nggak masuk kamera. Oke, kita sekarang masih terus bicara tentang keluarga dan sekarang adalah bicara keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Bagaimana mewujudkan kesatuan yang utuh itu kira-kira pelajaran pagi ini mau bicara ke sana. Memang kalau di buku lebih luas mungkin ya, karena ngelihat dari kejadian kembali ke tentang kesepadanan. Tapi kalau kita mau bicara tentang praktek kesepadanan seperti gimana mewujudkannya gitu ya, kita berdoa dulu sebelum mulai. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan pelajaran pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin supaya kami bisa mengerti firman yang kami baca juga kami renungkan pagi hari ini. Kami serahkan ucapan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, jadi yang namanya membentuk satu hubungan aja kan kita juga itu ya. Seringkali orang atau di luar sana gitu bicara satu hubungan itu kalau nggak ekstrim sebelah sini ngomongin soal cinta melulu, yang satu lagi sebelah sananya ngomongin soal jaminan lu teh nggak bisa hidup tanpa uang gitu. Jadi nggak cukup. Atau yang satu lagi nggak kenyang makan cinta gitu ya. Prinsip yang ekstrim ini. Sedangkan yang satu bilang ya gimana lu mau ngasih duit lu gitu ya, semua hasil kerja jerih payah itu kalau nggak ada cinta. Gitu. Nah persoalannya kemudian banyak juga keluarga-keluarga yang mengalami itu ya, kenyataan bahwa setelah mereka berkorban gitu sedemikian gak dapat yang setimpal dan terus jadinya sakit hati, laki-laki mulai KDRT, perempuan jadi korban, atau justru perempuan mulai melakukan hal-hal lain yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Sebenarnya itu kan wujud kekecewaan yang nggak terselesaikan, nggak tersampaikan. Yes, itu dia. Sehingga jadilah tindakan-tindakan yang tidak benar gitu, yang merusak hubungan pernikahan itu ya. Ya. Di antara mereka dan keluarga mereka sendiri jadinya rusak itu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu apa dong Pak? Kalau bukan cinta, karena kan waktu awal-awal biasanya ya, waktu masa pacaran itu kan, karena sekarang udah nggak sistem jodoh-jodohan ya, nggak sistem Siti Nurbaya gitu, boleh pilih sendiri pacarnya gitu. Nah, kan itu awal yang menggebu-gebu itu kan cinta ya. Iya. Nah, terus kalau cinta aja nggak cukup misalnya gitu ya, cinta udah, kemapanan ada, terus nggak menjamin dong berarti ya sebuah keluarga ini utuh nantinya gitu. Apa dong yang menjadi dasar yang lebih pentingnya? Nah memang kan kalau di Alkitab dijelaskan bahwa dalam hubungan itu bukan hanya dua orang aja gitu ya, bukan hanya dua orang, laki-laki dan perempuan aja, tapi ada Allah di situ. Harus ada ya. Jadi satu jadi seperti segitiga gitu ya. Harus sampai ke situ. Nah, tapi bentuk sehari-harinya seperti apa itu? Nah, itu yang dijelaskan di 1 Korintus 13 ayat 7 itu ya. 1 Korintus 13 ayat 7 bicaranya. Saya bacakannya. Ia menutupi segala sesuatu. Ia itu maksudnya kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ada kasih yang bisa memungkinkan semua tadi. Misalnya ada kesalahan, saya mengasihi kamu buat salah, saya mengampuni kamu. Ada hal-hal yang tanpa sengaja dia menyakiti hati pasangannya mengasihi dan jadi menutupi kesalahan itu. Makanya ini nyambung dengan penjelasan Alkitab di bagian yang lain. Di Efesus 5, saya senang ngambil ayat 22 sampai 33 itu
jadi satu dasar rumah tangga yang Tuhan mau wujudkan itu kan kayak begitu. Nanti teman-teman bisa baca lengkapnya, tapi kalau pagi ini kita nekanin misalnya di ayat 33 bilang, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di ayat 22 itu dari awal ya. Istrinya harus tunduk, suaminya harus mengasihi. Nanti di pasal 6-nya bicara tentang bagaimana kalau udah punya anak harus bagaimana kepada orang tua, dan orang tua juga harus bagaimana kepada anak. Itu jadi satu penjelasan bahwa tadi tuh yang kasih yang menutupi dan bisa mengampuni setiap saat itu diwujudkannya dalam keseharian itu. Jadi nggak terlepas gitu, nggak terlepas, dan jadinya saling mendukung. Gimana caranya Allah hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi keluarga. Betul. Gitu. Ya, berarti kalau tadi pembacaan kita fokusnya di kasih ya, bukan cinta. Mungkin maksudnya di sini emang kalau cinta nggak kasih, ya kasih sih. Tapi cinta itu ada nafsunya juga. Nah, ketika hanya cinta yang dipakai untuk membentuk atau mempertahankan sebuah keluarga, itu banyak konflik yang bisa nggak selesai gitu ya. Jadi ketika kita melihat kekurangan si pasangan kita, yang diingat tuh kekecewaan kita. Tapi kalau kita menggunakan kasih yang dari Allah, ketika kita melihat kekurangan pasangan, kita belajar untuk menerima, kita belajar mengampuni, dan kita terus ada tadi dibilang berharap ya. Jadi kita tetap minta sama Tuhan supaya kekurangan dia bisa diperbaiki, atau kita menjadi penolong supaya menutupi kekurangan dia gitu misalnya ya. Nah, memang waktu pelajaran minggu lalu kita udah belajar ya bahwa pernikahan itu diciptakan Tuhan untuk sepasang ya, laki-laki dan perempuan. Nah, yang menarik ini di buku kita diingatkan lagi, ini perempuan dan laki-laki yang dewasa. Biasanya kita mikirnya dewasa usia ya, pokoknya jangan di bawah 17 misalnya gitu. Tapi lebih dari itu, pernikahan yang utuh itu harus dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang dewasa rohani juga. Jadi nggak cukup hanya usia gitu, karena kalau usia sih pola pikirnya masih anak-anak ya tetap aja gitu ya. Atau sebaliknya, mungkin usianya kesannya masih muda, tapi kalau dia sudah dewasa rohani, dia tahu bahwa pernikahan itu membutuhkan ya tadi kasih gitu ya, harus melibatkan Tuhan. Itu nggak sederhana. Bahkan kesepadanan itu Bu, kesepadanan secara rohani itu kayak gitu juga. Memang nggak ada yang ideal, tapi ada seperti misalnya nih, seperti ada yang unik gitu ya di gembala kita kan gitu ya. Bu Esther itu dari sejak SMA mendoakan akan jadi istri pendeta. Tuh, walaupun diketawain sama adik kakaknya, tapi doanya terus saja, dan itu membentuk dia jadi siap untuk jadi ibu gembala. Jadi perlu kesepadanan, itu nggak mudah untuk jadi ibu gembala tuh. Jadi memang itu yang satu poin pertama, dan buat saya sih mungkin yang membedakan gitu ya pernikahan Kristen itu ada kehadiran Allah yang memungkinkan kasih dalam keluarga itu. Nah, lalu kalau setelah menikah biasanya kan punya anak nih ya harapannya. Kadang ada orang berprinsip kalau udah menikah punya anak, kita kan balik kejadian satu aja soal beranak cucu dan penghila bumi itu. Memang gambaran itu kan di orang Kristen juga udah kurang ya. Banyak yang orang lihat bahwa itu mah konteksnya bumi masih kosong, kosong. Ada orang gitu. Tapi bukan mau membenarkan itu sih ya, bukan mau mengiyakan itu. Tapi intinya dari Kejadian 1 ayat 27 yaitu ya, beranak cuculah
itu bicara tentang gimana kita jadi duta ilahi gitu ya, dutanya Allah. Kita harus menguasai bumi. Menguasai buminya seperti apa? Emang kita jadi penguasa di seluruh bumi, kita jadi diktator kitanya untuk seluruh bumi, kan bukan begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengupayakan bumi, mengusahakannya supaya apa yang Tuhan kasih itu jadi berguna. Bergunanya buat apa? Untuk memuliakan Allah. Kalau hasilnya nggak memuliakan Allah, hanya memuliakan satu orang aja, memuliakan kita, nah itu kita nggak nyampe ke bagian itu. Kita harus sampai pada membentuk generasi yang memuliakan Allah. Itu yang diminta beranak cucu. Kalau nggak diajarin anak cucunya untuk memuliakan Allah, nggak nyampe. Nggak diajarin untuk menjaga, ini dunia harus dijaga walau gimana pun dosa merusak tanah, tapi pemulihan Yesus Kristus juga memulihkan tanah lagi. Makanya kan aneh ya, kok Abraham dikasih tanah yang gersang, Lot tanah yang itu, tapi Abraham bisa tambah kaya. Itu satu pemulihan yang mau Tuhan tunjukkan. Apakah bisa dipraktekkan sekarang? Saya mau bicara di hal-hal yang lain aja sih. Ada berkat yang Tuhan bisa kasih, bukan hanya harta kekayaan gitu. Dan yaitu berarti istilah karena masih pakai alasan beranak cucu, jadi punya anak sebanyak-banyak, masih pakai banyak anak, banyak rezeki, nggak juga ke sana. Bukan. Kita harus bijak juga melihat. Banyak anak banyak rezeki itu bukan dari Alkitab, dari cuma pandangan non Alkitab. Jadi tapi maksudnya bukan pembenaran untuk punya anak banyak lalu tidak bisa bertanggung jawab dengan alasan di Alkitab aja beranak cucu lah dan penuhilah bumi, enggak gitu ya. Atau juga sampai ke ekstrim yang lain gitu, bahwa bumi udah penuh nih, jadi kita juga udah nggak usah punya anak, enggak juga gitu ya. Balik lagi, kehadiran anak dalam setiap keluarga itu adalah berkat dari Tuhan, bukan semata-mata kemampuan si pasangan bereproduksi nih gitu ya, bisa punya anak gitu, tapi kalau Tuhan nggak beri ya belum berkatnya gitu. Atau sebaliknya, Tuhan beri banyak, harus bisa juga bertanggung jawab yaitu ya, mendidik supaya anak-anaknya memuliakan Tuhan. Yang di Efesus tuh ya. Iya. Efesus 6 itu. Iya, bagaimana hubungan anak-anaknya. Nah, jadi kalau di buku memang sangat baik dijelaskan, ditekankan juga anak-anak berkat dan nilai mereka sama, mau laki-laki mau perempuan, karena beberapa tradisi keluarga itu ya masih memandang anak-anak laki-laki misalnya berharga lebih, atau sebaliknya anak perempuan berharga lebih. Nah, Alkitab tidak bilang begitu. Dia anak-anak berkat Tuhan dan yaitu nilainya sama. Atau anak yang lebih pintar, anak yang sulung, anak yang bungsu, anak yang normal, anak yang istilahnya berkebutuhan khusus, jadi nilainya kurang di mata Tuhan, enggak gitu. Tetap anak-anak punya nilai yang sama, dan orang tua perlu belajar mengasihi semua anaknya secara sama. Ada kasus yang kayak di Cina itu ya Bu, yang mereka nggak mau terima anak perempuan. Iya, itu. Anak perempuan dibuang gitu ya. Jadi banyak diadopsi sama orang-orang luar Cina. Luar Cina. Dan sekarang mereka kekurangan anak perempuan jadinya ya, karena semua pengennya anak cowok gitu. Dengan alasan meneruskan nama keluarga dan ya udah deh gitu ya. Dan sekarang cowok-cowok dapet cewek yang ya sudahlah gitu ya. Karena nggak ada lagi. Kadang katanya sih begitu ya, asal ada ya. Tapi kan kalau kita percayanya orang Kristen nggak begitu ya. Kita percaya semua pernikahan Tuhan yang mempertemukannya. Nah, sampai di poin terakhir nih Pak. Ini sebenarnya udah pernah dibahas juga di beberapa minggu lalu, di kesatuan yang lalu. Kesatuan yang utuh, keluarga sebagai kesatuan yang utuh artinya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan kecuali Allah yang memisahkan. Karena yang mempersatukan juga Allah. Allah punya
rencana lewat keluarga itu, jadi dia mempersatukan. Nah, setelah Allah pikir, oh sudah cukup, sudah selesai pekerjaan melalui keluarga ini, melalui orang ini, ya Allah yang putuskan itu, bukan kita yang putuskan. Nah, seringkali kan kesalahan-kesalahan mempersatukan itu yang membuat orang jadi kita harus memisahkan lagi. Yang di awal itu, yang tadinya kasih bisa menutupi segala sesuatu, nggak dipakai. Yang dipakai pikiran-pikiran sendiri, si cinta dipakai, si uang dipakai. Jadi akhirnya penyelesaiannya juga gitu. Oh, sudah habis uangmu gitu. Udah habis cintaku gitu kan. Repot lah kita. Iya. Jadi sudah tidak cocok kita ternyata. Padahal pacaran lebih lama dari usia pernikahan. Nah itu. Nah, penekanannya di pelajaran yang sekarang, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu dijelaskan perceraian tidak diizinkan Allah. Kenapa masih bisa kalau gitu ya? Musa misalnya. Iya gitu, di Matius pasal 19 dibahas. Terus kenapa dong gitu ya? Tadi Musa boleh. Kenapa Musa boleh memberikan surat cerai? Nah, Yesus bilang itu ketegaran hati, bukan karena Musa memandang itu baik gitu. Dan seperti yang Pak Arsen juga pernah bilang gitu, kadang alasan menceraikan istri itu suka aneh-aneh gitu ya, yang suka remeh-temeh receh gitu, tapi dipakai alasan gitu untuk mengakhiri pernikahan juga orang Israel itu. Nah, makanya dibuatlah peraturan oleh Musa, harus lewat pengadilan, harus punya surat gitu, supaya ya ini mempersulit sebetulnya gitu, supaya orang nggak terlalu mudah mau cerai. Tapi ya memang kalau udah keras hati malah gimana ya? Iya, malah disiasati gitu. Iya, itulah. Gimana caranya dapat surat cerai itu. Nah, tapi bukan itu. Yesus bilang bukan itu, pada awalnya bukan seperti itu. Jadi sekali lagi Alkitab menegaskan perceraian tidak pernah menjadi rencana Allah, tidak diizinkan. Apalagi pernikahan yang disatukan di dalam pemberkatan. Ya. Itu kan konfirmasi bahwa Allah mempersatukan. Gitu. Oh, ini tulang rusuknya ini. Gitu. Ya, begitu. Begitu. Jadi ini bicara tentang keluarga yang utuh, ya seperti yang ada 3 poin ya yang kami jelaskan tadi. Jadi baik lagi selalu kami berdoa dan berharap teman-teman yang mungkin masih mencari pasangan hidup atau sekarang yang sudah punya pacar atau bahkan sedang mempersiapkan diri memasuki pernikahan, ya kembalilah kepada Alkitab kebenarannya. Libatkan Tuhan selalu dalam hubungannya dan pencarian kalian gitu ya. Kita akhiri pelajaran ini. Saya Ibu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang mengizinkan kami bersama-sama belajar. Tuhan, kami mau minta pertolongan Roh Kudus saja yang berbicara dalam hati murid-murid kami ataupun siapapun juga yang menyaksikan pelajaran ini, menerima kebenaran firman Tuhan bukan karena perkataan kami, tetapi ini adalah perkataan Allah melalui Alkitab. Biarlah apa yang kami jelaskan dalam pelajaran hari ini memberkati semua yang menyaksikan dan juga terlebih lagi boleh menguatkan, mempersiapkan juga murid-murid kami dalam membentuk keluarga mereka. Atau kalau saat ini mereka berada dalam keluarga yang tidak mempraktikkan apa yang kami jelaskan mengenai kasih ini, Tuhan tolong mereka supaya bisa menjadi terang, justru mereka yang pertama kali mempraktikkan mengenai kasih ini dalam keluarga mereka. Sekalipun sulit, tetapi kami percaya Tuhan menempatkan kami dalam keluarga masing-masing ini karena Tuhan punya rencana dan Tuhan memampukan kami mengasihi orang tua kami atau pasangan kami, anak-anak kami, semuanya, karena ini adalah semua pernikahan yang Tuhan bentuk, keluarga yang Tuhan persatukan. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami minggu depan dalam kelas pemuda-pemudi ini lagi dengan pelajaran yang lain yang juga boleh memberkati dan menguatkan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati.